Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5, ingin membuat tugas statistik dengan dosen pengampu Bapak Fendi. Saya akan membuat tutorial uji reliabilitas. Silakan disimak untuk videonya. Terima kasih. Halo teman-teman, jadi saya akan membuat tutorial menguji reliabilitas pada data di SPSS gitu. Saya punya data sebelumnya, saya akan uji apakah data ini reliable ataupun tidak gitu teman-teman. Jadi untuk langkah pertamanya kita buka SPSS-nya. Tampilan awal pasti bakalan kayak gini teman-teman. Di sini masih ada var ya. Jadi untuk belum kita lanjut, kita ganti terlebih dahulu nama dari table tersebut. Jika teman-teman di datanya itu di sininya itu P ataupun X seperti saya, maka namakan table tersebut dengan yang sama seperti di data kalian. Jadi untuk awal kita ganti dulu namanya. Ya, jika sudah seperti ini teman-teman, untuk langkah selanjutnya itu di desimal ini kita ubah menjadi 0. Jika sudah menjadi 0 semua seperti ini teman-teman, untuk langkah selanjutnya kita kembali ke data view dan kita masuk ke tabulasi data yang kita miliki. Untuk di sini kita copy terlebih dahulu semuanya. Lalu kita paste di sini. Nah, di sini data kita sudah masuk ke dalam SPSS teman-teman. Lalu langkah yang selanjutnya kita ingin menguji reliabilitas dari data ini teman-teman. Untuk mengujinya itu kita perlu masuk ke analyze. Lalu kita pilih scale dan di sini ada reliability analysis. Kita masuk ke sini. Data kita ada di sebelah kiri teman-teman. Kita blok saja dengan mencet Ctrl A, lalu pindahkan data tersebut ke sebelah kanan. Lalu kita klik statistik sebelum kita mengklik OK. Nah, di dalam kolom descriptive for di sini ada bacaan scale if item delete. Kita centang saja, lalu kita continue dan kita OK. Maka data tersebut akan muncul Chromebase alpha-nya. Di sini teman-teman kita bisa turun ke bawah saja. Nah, untuk data pertama di X1 ini saya ada Chromebase alpha 0,743 teman-teman. Untuk langkah selanjutnya bisa kita copy aja teman-teman. Lalu setelah kita copy teman-teman, nah setelah kita copy kita masuk ke file words yang kita ingin lampirkan data dari reliabilitas yang kita dapatkan teman-teman. Kita masuk ke dalam. Nah, kita isi untuk di X1-nya teman-teman nanti. Jadi di sini kita paste terlebih dahulu teman-teman untuk data yang tadi kita copy barusan sebagai lampiran seperti itu. Kita copy lalu kita paste di file words dan kita masukkan datanya yang kita dapatkan 0,743 teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman, setelah kita mendapatkan data reliabilitas dari X1-nya, maka langkah selanjutnya kita mencari data reliabilitas dari X2 dan Y teman-teman. Kita lakukan cara yang tadi telah kita lakukan. Kita masuk kembali ke data, lalu kita copy untuk X2-nya. Nah, di sini data X2 sudah masuk teman-teman di dalam SPSS. Lalu selanjutnya kita masuk ke analyze lagi, ke scale, reliability analysis. Ini sudah masuk teman-teman. Sudah masuk datanya. Setelah kita cek ini ya, atau tercentang atau belum. Kita continue, lalu kita OK. Ini untuk data di X2 yang teman-teman kita sudah dapatkan. Di sini bisa kita paste saja teman-teman. Oke. Untuk data X2 yaitu 0,768 ya teman-teman.
Lalu yang terakhir kita mencari dari variabel y-nya teman-teman. Lakukan cara yang sama, kita copy semuanya teman-teman. Kita copy, lalu kita pindah ke SPSS. Kita paste di sini. Langkah selanjutnya kita kembali ke analyze, scale, reliability analysis. Di sini karena tadi di variabel y-nya saya lebih dari variabel x1 maupun 2, maka di sini ada beberapa data yang tidak ternama nih teman-teman. Di sini tidak apa, kita langsung lanjut saja teman-teman. Kita pindahkan sebelah kanan semua, pastikan sini sudah tercentang, continue, oke. Maka datanya akan keluar kembali teman-teman di sini. Kita copy, kita masukkan dalam lampiran untuk lampiran datanya teman-teman. Nah, di sini kinerja Y-nya 0,88. Nah, oke teman-teman, kita sudah mempunyai data dari variabel x1, x2 dan y teman-teman. Dan di sini sudah ada angka dari Cronbach's alpha-nya teman-teman. Untuk melihat apakah data ini reliable ataupun invariable, kita di sini lihat keterangannya. Bila nilai Cronbach's alpha lebih besar daripada 0,60, maka instrumen dikatakan reliable. Jadi berarti yang di bawah dari 0,60 ini datanya yaitu invariable. Gitu teman-teman. Jika kita lihat di sini datanya dari variabel y 0,883, maka disebut sebagai reliable. Nah, lalu untuk X2 di sini datanya ada, kita dapat di 0,768 teman-teman. Untuk selanjutnya ada di 0,743 pada variabel X1 teman-teman. Jadi data yang saya miliki pada saat ini semuanya ini terbilang reliable teman-teman. Karena kenapa? Lagi-lagi kita lihat di sini, bila nilai Cronbach's alpha lebih besar daripada 0,60, instrumen maka dikatakan reliable. Seperti itu teman-teman. Terima kasih atas hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman yang kurang mengerti terhadap uji reliabilitas teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.